Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin. Kalau udah, terima kasih. Berdasarkan perkataan Eiichiro Oda dalam SBS volume 97, setelah arc Wano Kuni berakhir, akan ada arc panjang di mana perang terbesar sepanjang sejarah akan terjadi. Cerita dalam arc Wano Kuni telah semakin mendekati akhir, yang berarti arc berikutnya di mana perang terbesar akan terjadi sudah semakin dekat. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan membahas tentang kekacauan dunia, peran penting Zunisha, dan serbuan ke Mary Joyce yang akan menjadi puncak dari perang terbesar. Berbagai kejadian belakangan ini merupakan tanda-tanda bahwa dunia akan segera memasuki perang terbesar sepanjang sejarah. Dalam referee telah diputuskan bahwa sistem Shichibukai harus segera dihapuskan. Dengan begitu, Shichibukai pun secara resmi telah dibubarkan. Bahkan dalam manga chapter 956, Angkatan Laut langsung bergerak cepat untuk menyerbu tempat-tempat di mana para mantan Shichibukai sedang berada. Pembubaran Shichibukai itu pasti akan berpengaruh dalam keseimbangan dunia, mengingat Shichibukai merupakan salah satu dari 3 kekuatan besar yang menjaga keseimbangan bersama dengan Angkatan Laut dan Yonko. Diketahui juga setelah referee berlangsung, ada suatu insiden yang berkaitan dengan Alabasta. Memang belum jelas itu insiden apa, namun berdasarkan perkataan dari Garp, jelas bahwa insiden itu merupakan peristiwa besar dan berdarah. Selain soal pembubaran Shichibukai dan insiden Alabasta, ada pula hal-hal lain yang akan punya pengaruh besar untuk membuat dunia bertambah kacau. Salah satunya adalah Kurohige yang memutuskan untuk mulai bergerak, di mana dia mengajak para anak buahnya untuk bersiap-siap berangkat ke suatu tempat. Kurohige sedang mengincar sesuatu yang menurutnya sayang bila itu sampai jatuh ke tangan Angkatan Laut. Berdasarkan perkataan dari Kurohige, sepertinya itu menjadi pertanda bahwa dia akan bentrok dengan Angkatan Laut untuk memperebutkan sesuatu. Aksi dari Kurohige nanti akan sangat menghebohkan, karena memang dia dalam 2 tahun belakangan ini sudah sering melakukan berbagai tindakan yang menggemparkan. Menurut admin, kehebohan yang akan dibuat oleh Kurohige akan memicu Shanks untuk bergerak juga, sehingga keadaan lautan menjadi semakin panas. Belum lagi, sekarang ini di Wano Kuni sedang terjadi pertempuran yang tentu akan berdampak pada seluruh dunia. Tentu kejadian-kejadian besar yang terjadi bukan hanya itu saja, melainkan masih banyak insiden lain lagi. Dalam manga chapter 1036, seorang anggota CP0 berkata bahwa jika para generasi baru berhasil mengalahkan Kaido dan Big Mom, maka itu akan menjadi berita besar sekaligus akan memberi dorongan baru bagi semua insiden yang sedang terjadi saat ini. Itu berarti ada cukup banyak insiden yang terjadi di seluruh dunia. Semua kekacauan besar itu merupakan rangkaian untuk mengantar cerita memasuki perang terbesar yang telah disinggung oleh Eiichiro Oda dalam SBS volume 97. Perang terbesar itu pasti perang berskala global yang akan melibatkan hampir seluruh dunia. Dengan begitu, pertempuran bisa terjadi di banyak tempat, tidak hanya berpusat di satu tempat saja, seperti perang Marineford atau perang Wano. Namun, meski bisa terjadi di banyak tempat, tapi puncak dari perang terbesar menurut admin pasti akan terjadi di Mary Joyce. Kubu Luffy nantinya akan melakukan serangan besar-besaran ke Mary Joyce yang akan membuat pemerintah dunia sangat terkejut. Dalam manga chapter 1037, terlihat Zunisha telah mendekati Wano Kuni. Kemunculan Zunisha tentu menjadi pertanda bahwa dia akan memiliki peran yang besar pada cerita ke depan nanti. Seperti yang kita tahu, Zunisha bisa diperintahkan oleh Momonosuke. Sudah ada contoh nyata terkait hal itu, di mana Momonosuke pernah memerintahkan Zunisha untuk menyerang kapal J. Dengan begitu, nanti untuk melancarkan serangan besar ke Mary Joyce, Zunisha akan diperintahkan untuk menjadi transportasi bagi pihak Luffy. Menyerang Mary Joyce bersama dengan Zunisha menjadi lebih efektif karena para pasukan bisa mencapai atas Red Line dengan lebih mudah. Harusnya, cara konvensional untuk menaiki Red Line adalah memakai gondola yang telah dibuat oleh pihak pemerintah dunia. Namun, dengan adanya Zunisha, maka pasukan di pihak Luffy bisa naik dengan lebih mudah. Zunisha mempunyai tubuh yang sangat tinggi dan belalai yang sangat panjang. Jadi, belalai Zunisha akan menjadi jembatan bagi para pasukan untuk mencapai bagian atas Red Line.
Mengingat puncak dari pertempuran yang akan terjadi itu sangat dahsyat, maka Zunisha hanya salah satu dari kekuatan besar yang akan dibawa oleh pihak Luffy. Mereka juga akan membawa kekuatan besar lain, yaitu senjata kuno Poseidon. Poseidon merupakan putri duyung bernama Shirahoshi yang sekarang telah berteman dengan Luffy. Sebelum penyerangan ke Marijois dimulai, pasti akan ada pertemuan antara Luffy dengan Shirahoshi, sehingga penyerangan itu akan melibatkan Shirahoshi juga. Pertempuran puncak nanti tentu tidak hanya akan terjadi di Marijois saja, tapi juga di lautan sekitar Red Line. Kekuatan Shirahoshi sebagai Poseidon yang mampu mengendalikan para Sea King akan sangat berguna karena dia bisa memerintahkan para Sea King untuk menyerang kapal-kapal milik pemerintah dunia dan angkatan laut. Bahkan dalam pertempuran itu, kubu Luffy juga berpotensi membawa senjata kuno Pluton. Mengingat perang yang akan terjadi sangat besar dan merupakan rangkaian dalam akhir cerita, maka keterlibatan dari senjata kuno rasanya merupakan hal yang wajar. Pluton yang akan dibawa oleh kubu Luffy bukan Pluton yang lama, melainkan Pluton yang baru. Pluton adalah kapal perang, yang mana cetak biru dari Pluton pernah disimpan oleh Franky. Memang cetak biru Pluton sudah dibakar, tapi besar kemungkinan Franky telah menghafal isi dari cetak biru itu. Dalam cerita ke depan nanti, Franky pasti akan memahami bahwa perang yang harus mereka jalani sangat besar, sehingga dia pun akan mulai membuat Pluton. Kelompok bajak laut topi jerami sudah seringkali menyelamatkan banyak negeri, sehingga akan ada sumber daya yang cukup untuk menciptakan Pluton, mulai dari para penduduk Alabasta, Fishman Island, Dressrosa, dan Wano Kuni. Pada perang puncak nanti akan terlibat juga pasukan revolusi, mengingat pemerintah dunia memang musuh utama bagi pasukan revolusi. Apalagi kemungkinan besar Sabo juga sedang ditahan di Marijois. Pihak pemerintah dunia mungkin berpikir bahwa Sabo sebagai kepala staf pemerintah dunia akan lebih baik ditahan di Marijois daripada di Impel Down. Karena jika Sabo ada di Marijois, maka pihak pemerintah dunia bisa menyiksa Sabo dengan tujuan mengorek informasi penting terkait pasukan revolusi. Dengan begitu, Dragon akan mengumpulkan semua anggota pasukan revolusi dari seluruh dunia untuk bersama-sama menggempur Marijois. Di sana, mereka akan mencoba menyelamatkan Sabo sekaligus menyerang pihak pemerintah dunia. Dalam pertempuran yang akan terjadi di Marijois, Luffy dan Dragon pun akan berjumpa untuk pertama kalinya. Ayah dan anak itu akan bertemu di tengah medan perang. Luffy seringkali mendapatkan sekutu yang tidak terduga, seperti Capone Gang BG di Arc Whole Cake Island dan Eustace Kid di Arc Wano Kuni. Nah, di Marijois nanti, sekutu tidak terduga yang akan Luffy dapatkan adalah ayahnya sendiri, yaitu Monkey D. Dragon. Mereka berdua akan beraliansi untuk melawan pemerintah dunia dan angkatan laut. Mungkin musuh terkuat yang akan Luffy hadapi adalah Akainu, sedangkan musuh terkuat Dragon adalah Im Sama. Puncak dari perang terbesar sepanjang sejarah itu akan sangat besar, sampai-sampai pulau manusia ikan di bawah laut pun akan terkena dampaknya. Pulau tersebut akan hancur, seperti ramalan dari Madame Charlie. Dalam ramalannya, Madame Charlie melihat Luffy yang akan menghancurkan pulau manusia ikan. Namun, ramalan itu kurang tepat. Yang sebenarnya terjadi adalah Luffy akan menjadi tokoh kunci dalam perang terbesar, dan dampak dari perang terbesar itulah yang akan menghancurkan pulau manusia ikan. Namun, tentu sebelum pulau itu hancur, seluruh manusia ikan akan dibawa ke daratan memakai kapal Noah dengan bantuan para Sea King yang diperintahkan oleh Poseidon. Setelah itu, manusia ikan akan tinggal di daratan untuk selamanya. Nah, itu tadi teori admin tentang kekacauan dunia, peran penting Zunisha, dan serbuan ke Marijois yang akan menjadi puncak dari perang terbesar. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Torakun, Shambles.